Mas, jumpa lagi dengan kami ya Bali G Academy ya. Kita tetap percaya diri bahwa ini akan tuntas suatu waktu ya. Oleh karena itu ya saya selalu mengatakan inilah bentuk perlawanan kita ya. Suara kita adalah bentuk perlawanan kita terhadap penolakan kita terhadap rekayasa yang sangat brutal ya yang dilakukan oleh Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto ya, ahli forensik digital ya, pengurus inti ABDI tersebut ya. Di sini saya akan di video ini akan menjelaskan ya diagram alir atau flowchart ya peran masing-masing ya di mana semuanya itu tentu dikoordinasi dengan oleh Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya tahun 2016 ya, Krisnamurti karena tanpa koordinasi dia tidak mungkin BAP rekayasa maupun video rekayasa tersebut bisa disebarkan dan digunakan oleh para jaksa maupun para ahli ya. Jadi semua adalah under control ya, di bawah kendali dari Krisnamurti ini ya. Makanya saya selalu memesan kepada Pak Krisnamurti ini, ya sebaiknya kembalilah ke jalan kebenaran. Apalagi ini bulan suci Ramadan ya kan. Saatnya yang tepat Anda untuk mengaku salah sebenarnya ya daripada terus ini kita ungkit terus ya sebaiknya Anda ini saatnya Anda mengaku salah ya hentikan semua rekayasa ini jangan berdiam diri karena ya bukti yang saya ajukan 37 itu sudah sangat valid ya menurut saya ya siap untuk dibantah disanggah oleh siapapun karena setiap video YouTube ini disertai dengan link. Nah, di deskripsi itu ada link ya untuk siap untuk dibantah. Jika ingin membantah ya buat video ya tanpa harus ini ya. Kalau kita berdebat kusir nanti ini, biarkan saya kalau ada yang menyanggah ya saya akan buat sanggahan. Itulah cara yang ini ya ilmiah, tetapi tetap harus ilmiah yang harus sesuai dengan kaidah ilmiah. Jangan asal bantah tapi ngawur ya seperti Roy Suryo. Oke, pemirsa inilah ya saya gambarkan flowchart ya peran masing-masing ya baik Muhammad Noor Azhar, Christopher Harimanrianto, Pak keenam jaksa dan para saksi ahli tersebut ya sentralnya ya sentral dari semua yang mereka amati itu bersumber dari video CCTV yang sudah direkayasa maupun berita acaranya ya. Kalau videonya sudah direkayasa tentu BAP-nya juga pasti rekayasa ya. Oke, ini saya jelaskan aja satu-satu ya, perannya masing-masing. Oke, ini dia perannya ya, saya sudah buat dalam JPEG maupun Word ya. Jadi nanti kalau ada yang mau menulis ya, mungkin wartawan bisa lihat di link deskripsinya. Saya akan sertakan Word-nya ya, jadi bisa dikopas dengan gampang. Maupun rekan-rekan yang lain yang ingin menyebarkan konten ini, ini bisa saya sebarkan JPEG-nya maupun Word-nya ya untuk kalian supaya bisa kalian jika ada saya apa ada yang salah bisa kalian koreksi ya. Inilah saudara-saudara peran sentral dari Krisnamurti ya mengkoordinasi Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimantrianto untuk memproduksi nih ya file-file video CCTV yang sudah direkayasa ya dengan cara downscaling spasial maupun temporal dan BAP rekayasanya tersebut. Nah, BAP rekayasa tersebut digunakan ya secara aktif ya disajikan sebagai fakta persidangan oleh keenam jaksa ini ya. Ardhito Muardi, Sandi Andika, Haribowo, Sugi Karvalo, Mailani Ugum, dan Wahyu Oktaviandi ya. Terus digunakan juga oleh para ahli ya, toksikolog Nur Samran Subandi, Imade Agus Gelgel, dan psikolog dan kriminolog ya, Sarlito Wirawan, Roni Niti Baskara, dan Antonia Ratih Anjayani. Jadi sumber yang mereka amati ya, baik
apa namanya pergerakan-pergerakan yang sudah dibuat-buat ya dengan kabur-kabur itu, ya inilah mereka sumbernya ya dari ini ya. Tanpa koordinasi oleh Krishnamurti saat itu, ya, Direktur Reskrimum, ya, yang telah menyita DVR, ya, yang dia sudah melihat ya kualitas video sesungguhnya 1920-80, tidak mungkin itu bisa lolos ya hasil rekayasa Muhammad Noor Al-Azhar yang sudah kabur itu yang jauh sekali ya tinggal seperempatnya aja kualitasnya itu tidak mungkin lolos itu ke pengadilan maupun BAP-nya kalau tidak disetujui Krishnamurti karena dialah yang melakukan penyitaan ya penyidik di bawah komando dia ya di Direkskrimum ya Reskrimum Polda Metro Jaya ya jadi tidak mungkin dia yang sudah melihat aslinya terus ketika membandingkan dengan hasil rekayasa Muhammad Noor Al-Azhar itu dia tidak mungkin tidak komplain kalau dia tidak terlibat ya mengkoordinasi ya itu omong kosong itu kalau dia tidak tahu itu ya karena apa dia sudah mengamati ya yang aslinya 1920-80 itu yang tajam itu ya. Nah, justru karena perintah dialah ya Muhammad Nuh dan Christopher ini melakukan rekayasa makanya dia tidak ada komplain ya dan makanya dia hadiri itu Christopher ketika menyajikan penipuannya di persidangan ya 10 Agustus 2016 dia hadir padahal dia sudah tidak lagi Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya tapi Wakapolda ya sudah naik pangkat ya oke saya bacakan aja perannya nih masing-masing ya. Nah inilah saat itu pangkatnya Krishnamurti ya Kombes Pol Krishnamurti Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya 2016 ya dia melakukan rapat koordinasi ya bersama dengan Muhammad Noor Al-Azhar, Christopher Harimanrianto dan ketiga jaksa penuntut ya, penuntut umum Sandi Andika ada fotonya, Ari Bowo dan Wahyu Oktaviandi untuk persiapan menyajikan video CCTV rekayasa tersebut ya, supaya sukses. Yang ketiga memberikan flash disk sebelumnya itu ya, berbeda-beda ya dengan tugas masing-masing ya. Ke Muhammad Nur 29 file isi flash disknya, ke Christopher Harimanrianto 13 file ya. Memang kalau Christopher Harimanrianto itu fokus pada manipulasi dan rekayasa warna ya antara warna yang disajikan oleh Agustiono di kamera 9 dan pada saat diambil oleh Sari ya setelah diminum Mirna Salihin ya itu di kamera 7 jadi dia rekayasa dengan ya perbuatan downscaling itu ya perbandingan tidak ekivalen nanti saya jelaskan. Terus kalau Muhammad Noor Al-Azhar setiap pergerakan-pergerakan di meja 54 khususnya sebelum Mirna Salihin datang itu ya 17 sebelum 17-18 dia fokus di situ. Jadi pembagiannya itu berbeda ya. Muhammad Noor Al-Azhar fokus ke pergerakan sebelum Mirna Salihin datang ya di kamera 7 ya dan kamera 9 ya untuk menggaruk-garuk itu. Christopher untuk posisi sedotan dan manipulasi warna kopi. Jadi ditugaskan secara ini ya terpisah oleh Krishnamurti ini. Makanya flash disknya isinya beda-beda ya. Terus perannya Krishnamurti ya selain koordinasi untuk rekayasa itu yaitu menyembunyikan file video ya, file video CCTV 10, 11, 12, 13, 14 yang sampai saat ini ya. Jadi kelima file video ini tidak pernah ditampilkan persidangan ya, tidak. Kita tidak tahu isinya apa tapi logika saya ketika melihat TKP ya, Cafe Olivier itu sangat tidak mungkin hanya CCTV 7 yang mencakup itu ya, yang mencakup eh, meja 54 itu ya, yang 12 meter itu tidak mungkin. Saya duga salah satu atau beberapa dari video ini ya menangkap meja 54 dengan lebih baik dan orang ini ya Krishnamurti ini menyimpannya atau menyembunyikannya atau bahkan sudah dibuang ya dihancurkan secara permanen ya supaya tidak ada ruang lagi untuk
ini untuk dibongkar ya. Ketika mungkin Kapolri memanggil orang ini ya mungkin alasannya apalah, entah apa dia bilangnya. Mudah-mudahan lah Kapolri ini ya masih ada hati nuraninya untuk memanggil orang ini, mengingat ada anak bangsa yang didakwa, dituntut, dipidana dengan video rekayasa ya, di sel tikus juga oleh Krisnamurti 4 bulan ya. Saya itu aja saya ingat, saya kalau keluarga saya tanpa ada hubungan darah aja saya nggak bisa tidur, apalagi kalau itu keluarga saya ya kan. Jessica Kumala Wongso. Yang kelima, menghadiri persidangan ketika Christopher Harimanrianto menyajikan hasil rekayasanya ya di kursi pengunjung dia di situ untuk memberikan ya dukungan moral lah ya supaya lancar si Christopher Harimanrianto ini menyajikan rekayasanya. Makanya saya bilang, sudahlah Krishnamurti, menyerah saja dan udah mengaku saja ya, daripada kau sampai tua nggak tenang tidur ya. Ini sudah ilmiah ini. Ya, saya sudah kumpulkan 37 yang Anda sendiri nggak bakal bisa membantah itu ya. Oke, inilah peran dari AKBP Muhammad Noor Azhar ya. Saat ini sudah Kombes Pol, naik pangkat ya. Ya, sudah sukses rekayasanya dan naik pangkat menjadi Kombes Pol. Dia menerima flash disk 32 GB warna abu-abu dengan serial number ini ya, 1430 A7 412 CAT yang memuat 29 file ya dari penyidik di bawah pimpinan Krishnamurti. Yang kedua, mereduksi resolusi frame dari harusnya full high definition ya, yang tajam 1920-80 menjadi standar definition 960H, yaitu 960 576 pixel. Reduksi resolusi frame ini menyebabkan semua objek menjadi lebih kecil ya, sekitar seperempatnya ya, karena hilangnya sekitar 1,5 juta pixel per frame dan hanya menyisakan 550 ribuan pixel per frame. Reduksi ini menyebabkan informasi tersisa pada video hanya 26,67% ya. Jadi 73% itu terbuang akibat apa rekayasa mereka ya, penurunan resolusi tersebut. Bayangkan 73% itu ya secara permanen hilang ya. Jadi ketika di zooming ya, zooming itu kan algoritma untuk pendekatan ya. Ya tentu ya errornya ya besar ya, karena tidak mungkin bisa lagi mengembalikan informasi semula yang 73% itu ya, algoritma machine learning, deep learning ya, AI pun tidak mampu itu ya. Oleh karena itu, ya semua video yang disajikan oleh Muhammad Noor Azhar itu ya sudah sangat murah ya. Terus yang ketiga, mereduksi laju frame dari 25 frame per detik menjadi 10 ya. Akibat reduksi laju frame dan reduksi dimensi frame ya, keduanya ya secara kumulatif menyebabkan sisa informasi pada video hanya sekitar 10% saja akhirnya ya. Tadi sudah secara spasial direduksi 26,67%, setelah itu temporalnya dari 25 menjadi 10, ya, maka tersisa tinggal 2/5 dikali 26,67%. Akhirnya tersisa totalnya hanya 10% saja, bayangkan. 90% informasi itu total permanen ya, hilang. Inilah yang menyebabkan semua objek diam dan bergerak menjadi kabur pada semua video yang ditayangkan di pengadilan sehingga menjadi sulit untuk dipersepsikan hakim secara visual dengan matanya ya, secara mandiri ya, tanpa harus bimbingan oleh ini Muhammad Noor Azhar dan Christopher Harimanrianto ya. Binsar Gultum gelap gulita ya, tidak paham dalam mengidentifikasi objek apapun dalam video tersebut. Itulah 10% tersisa, 90% hilang ya. Kalau kita melibatkan hilangnya informasi secara spasial maupun temporal. Terus yang keempat, membuang 96.000 frame lebih ya, 96.043 frame atau durasi sekitar 64 menit ya, dari kanal 17 ya, yang menangkap seharusnya pergerakan rangga menyiapkan kopi dan susu gitu ya. Jadi 1 jam 4 menit itu dibuang. Jadi kita tidak tahu lagi, ya, nggak tahu dibuang secara permanen atau ada disimpan Krishnamurti, kita nggak paham sampai di situ ya. Hanya Krishnamurti dan Tuhan yang tahu itu. Terus yang kelima, membuang informasi warna pada kamera 2, 3, 4, dan 15. Dengan mengkonversi video warna harusnya 3 kanal ya. Ruang warna YUP menjadi 1 kanal saja Y, agar tujuannya motif mereka adalah
agar sisa warna kopi ya, warna sisa kopi yang telah diminum Wirna Salin tidak bisa dijejak dan dianalisa ya. Karena perbedaan warna atau kesamaan warna itu menjadi pintu masuk ya oleh toksikolog, tapi justru di situ mereka buang ya. Mereka buang informasi warna pada kanal UV ya, UV ya. Yang tersisa Y intensitas saja jadi keabuan jadi sisanya ya. Kamera 2, 3 dan 4 itu. Terus yang keenam menyembunyikan aktivitas WA, chat Jessica Wongso di meja 54 ya. Pada pukul 16.27.07, 16.27.13, 16.27.18, 16.29.18, 16.29.02 ya, 17.02.27 dan 17.02.44 ya. Nah, disinilah dihilangkan sehingga nanti dinilai oleh para psikolog ya bahwa dia cemas ya harusnya lazimnya bermain HP katanya. Padahal jelas ini bermain HP ini berapa ini pada apa ya chat messages yang diekstrak oleh mereka ya salah satu dari temannya di ini kelihatan ini ya justru dihilangkan ya supaya dianalisa oleh para psikolog dia tidak lazim harusnya wanita kalau nggak buka cermin ya katanya Antonia itu Ratian Jayani bermain HP padahal ini bermain HP ini berapa kali ya tertangkap pada chat messages bahkan di 16.29.18 itu ya tepat sebelum dituduhkan memasukkan sesuatu Jessica terbukti melakukan chat apa ya WA chat gitu pada 16.29.50 dituduh mengambil sesuatu dari tas ya. Perbuatannya Muhammad Nuh ini ya. Terus 7 menciptakan pergerakan-pergerakan artifisial ya seperti Jessica menoleh-noleh kamera CCTV 3 menoleh kiri kanan CCTV 7 pada pukul 16.33.31 WIB menggeser gelas kopi ke ujung jauh CCTV 7 pukul 16.33.13 menyejajarkan paperback CCTV 7 pukul 16.28 40 ya sini bukan 80 40 WIB dan mengambil sesuatu cyanida dari dalam tas CCTV 7 pukul 16.29.50 WIB menggaruk paha dan jari di CCTV 9 ya. Ya jelaslah mereka bisa berbuat apa saja pergerakan itu ketika resolusi itu sudah sangat rendah ya. Resolusi sangat rendah, mengedit beberapa frame ya, beberapa apa namanya? ROI ya, region of interest mereka ya. Nah, di situ dia edit terus tinggal memberikan narasi kepada hakim ya jadilah itu barangnya. Terus menghilangkan yang kedelapan menghilangkan dan menyembunyikan pergerakan tangan Mirna Salihin CCTV 7 pukul 17.18.30 yang mengambil sesuatu sedotan ya saya duga itu sedotan ya dari atas meja sebelum menggeser kopi dan mengaduk sebelum meminumnya. Jadi Muhammad Nual Azhar itu menipu hakim agar seolah-olah Mirna Salihin langsung mengaduk kopi dengan sedotan yang sudah ada di dalam gelas ya. Karena mereka bilang tidak ada pergerakan tangan Jessica mengambil sedotan dalam gelas ya. Sudah diedit hancur lebur seperti itu saja bisa kita analisa dengan objek tracking ya dalam video-video saya sebelumnya ya bahwa ada pergerakan tangan Mirna secara aktif turun ke atas meja mengambil sesuatu taruh menaruhnya ke dalam gelas ya menggunakan penjajakan objek dengan optical proof sudah kita buktikan ya ya klaim Muhammad Noah Azhar ini ya seperti itu di depan hakim ya hakimnya juga seperti kerbau dicucuk hidungnya percaya saja ya dan video ketika mengatakan ini ya Muhammad Nuh ya memutarkan secara normal saja bukan diperlambat atau frame demi frame ya dan Hakim Binsar Gultom percaya saja wah, menurut ahlinya ini sedotan sudah ada dalam gelas ya sudah saya percaya saja kan gitu. Terus yang kesembilan Muhammad Nuh memanipulasi warna kopi yang disajikan oleh Agus Triyono di meja 54 ya CCTV 9 pukul 16.24 18 WIB ya dengan cara sama ya secara primitif ya mereduksi resolusi frame full high definition menjadi standard definition. Terus yang ke-10 menipu di pengadilan ya dengan mengklaim bahwa video CCTV otentik
dan tidak mengalami editing atau perubahan sama sekali menggunakan YOM itu yang kelihatan hebat lah ya bagi hakim ya. Metadata analisis, frame analisis, error level analisis, dan hash analisis ya. Ya jelas itu bohong lah ya. 1,5 juta pixel per frame dibuang ya pasti integritas data itu sudah hancur ya. Yang ke-11 menyajikan semua video CCTV hasil rekayasa beserta penjelasannya di depan persidangan. Apalagi ya, gunanya kecuali untuk menggiring dan menipu hakim, pengacara, dan publik ya, rakyat. 12 menjelaskan moment of description ya dari tiap pergerakan objek ya yang dianalisis hanya dengan mata visual ya tanpa bantuan atau metode atau algoritma apapun ya. Ini merupakan ya tindakan yang tidak saintifik ya, menggunakan mata visual itu cara serampangan untuk forensik digital ya. Harusnya dia menggunakan sejumlah algoritma di sini ada motion analysis dan object tracking ya. Motion analysis atau ya deteksi tepi minimum ya kan. Mengatakan frame demi frame ada pergerakan itu. Tapi apa yang dia lakukan ya seperti ahli nuzum ya, ahli apa namanya itu, ahli abal-abal lah ya kan harusnya tidak boleh dilakukan seperti itu karena ya pengamatan visual sangat bias, subjektif dan distortif ya sering mengalami distorsi mata kita itu. Terus perannya Christopher Harimanrianto ini ya. Nah, ini menerima flash disk 32 GB ya, tetapi isinya 13 file, terus poin 2 sampai 12 sama dengan Muhammad Noel Azhar. Terus di situ dia menyimpulkan adanya perbedaan warna sebelum diminum Mirna Salihin ya. Ketika disajikan oleh Agus Triyono di meja 54 di 9 pukul 16.24.18. Dengan warna kopi setelah diminum Mirna Salihin ya, ketika diambil oleh Sari CCTV 9 pukul 17.20.21 ya. Permasalahan mendasar dari kesimpulan ini adalah warna kopi sebelum Mirna Salihin meminumnya diekstraksi ya, dipotong dengan Photoshop dan dianalisa dengan image color summarizer ya, website gratis, tapi diekstraksi dari frame yang telah mengalami downscaling atau penurunan resolusi ya, yang secara sengaja dia lakukan ya. Nah, perbandingan yang tidak ekivalen ini adalah merupakan bentuk junk science ya, ya ilmu sampah ya. Jadi karena dilakukan secara serampangan dan tidak mempertimbangkan hilangnya informasi dari versi yang mengalami penurunan resolusi ya, downscaling ya, perbuatan dia sendiri gitu. Padahal hasil yang serampangan ini menjadi pintu masuk ya, menjadi landasan bagi kedua toksikolog Nur Samran Subandi dan Imade Agus Gelgel Wirasuta ya. Bayangkan lah ya, perbuatan kesengajaan dengan secara serampangan seperti itu ya. Christopher ini jadi rujukan bagi ini ya. Ya, tentu hasilnya sangat jauh dari akurat. Yang keempat menyimpulkan bahwa Mirna Salihin langsung mengaduk kopi di gelas dengan sedotan yang sudah ada dalam gelas karena tidak terlihat ya, tidak terlihat. Bayangkan dengan mata visualnya ya. Pergerakan tangan Mirna Salihin mengambil sedotan, padahal analisa posisi pengaruh sedotan ini secara manipulatif dilakukan dia dengan cara lebih dahulu ya, dengan sengaja menurunkan resolusi frame lagi ya, cara primitif berulang kali terus dia lakukan sehingga menyebabkan pergerakan tangan Mirna Salihin menjadi kabur ya, samping menurunkan ya frame ya secara spasial dia juga temporalnya juga dia turunkan dari 25 frame per detik menjadi 10 ya sehingga pergerakan tangan Mirna menjadi putus-putus sehingga sulit diamati oleh mata manusia ya terutama ketika dijalankan secara normal ya. Ya, kalau 25 atau 10 gambar per detik, ya yang sudah putus-putus itu bisa, makanya dia berhasil ya, menggiring hakim ya. Tetapi ketika kita buktikan kita frame demi frame, masih ada sisa tangan Mirna Salihin meskipun sudah kabur dan putus ya, akibat dipotong beberapa frame sama dia, ya, akibat baik secara pengurangan laju frame maupun pembuangan frame ya. Di situ masih kita bisa perhatikan pergerakan tangan Mirna Salihin mengambil sesuatu ya yang kita duga sedotan itu dari atas meja terus ditaruh ke dalam gelas sebelum mengaduk dan meminumnya ya. Oke, nah inilah ya koordinasi dari ini ya dari
siapa namanya, Krishnamurti ini ya, ya tanpa otoritas dari dia, mustahil Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto ini bisa dengan semena-mena memproduksi video-video CCTV yang sudah rusak resolusinya dan berikut dengan berita acara pemeriksaan ya tanpa seizin dan otoritas dia itu tidak mungkin lah saudara ya. Dia juga tidak sebodoh itu ya kan. Mana mungkin dia bodoh kali membedakan yang tajam ya. Dia kan sudah lihat yang sudah diambil dari penyidik dari DPR ya. Nah, ketika dianalisa sama orang itu kok jadi kabur kan harusnya begitu ya. Tapi ya karena sudah otoritas dia ya memang itulah motif dia kan untuk menang dan naik pangkat. Nah, inilah hasil dari kedua rekayasa tersebut ya atas otoritas dari Krishnamurti tentunya menghasilkan file-file video CCTV rekayasa ya, berikut dengan berita acara pemeriksaan. Nah, inilah yang digunakan oleh para keenam jaksa, para saksi ahli dan para saksi dusta ini ya, Marlon Napitupulu dan Hani Juwitapun ya, inilah ya bahan mereka ya, file-file video CCTV rekayasa dan BAP-nya. Oke, inilah saya simpulkan peran dari keenam jaksa tersebut ya, Ardhito Muardi, Hari Wibowo, Sandi Handika, Sugi Karpalo, Marleni Wubung, dan Wahyu Oktaviandi. Menyusun berkas dakwaan berdasarkan BAP rekayasa Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto ya. Mengubah-ubah isi flash disk ya, sesuai dengan pesanan Krishnamurti ya. Sebagai barang bukti digital terbukti bahwa telah kita buktikan bahwa jumlah folder maupun isi folder di dalam flash disk di tangan jaksa berubah ya dari sejumlah waktu yang dapat diamati ya dari monitor laptop ketika jaksa memutarkannya, yaitu saat Agus Triyono, Marlon Napitupulu, Rasmiati, Cindy, Muhammad Noel Azhar, maupun saat Jessica Wongso dihadirkan persidangan, itu isi maupun jumlah folder berubah ya. Baru ini peran para jaksa ini juga menipu hakim di persidangan, ya, khususnya Sandi Andika dengan mengatakan bahwa mereka tidak menyentuh atau merubah sama sekali isi flash disk sebagai barang bukti digital ya, menipu ya. Ya, Kak, tentu mereka tahu ya, isi flash disk itu berubah. Cuma ya, hakim menurut mereka gampang ditipu, dan hakim juga mau percaya-percaya saja sama statement mereka ini ya. Yang keempat, menayangkan dan menggunakan video-video hasil rekayasa Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto ya. Jadi menggunakan dan menayangkan. Dimulai dari saksi-saksi fakta ya. Saya amati Marlon Napitupulu, Hani, Agus Triyono, Devi Siagian, Rasmiati, Aprilia Cindy, dan lain-lain. Bahkan saksi-saksi ahli ya, terutama itu Muhammad Noel Azhar, Christopher Harimanrianto, Antonia Rati Anjayani, psikolog, Sarlito Wirawan, Sarwono, Roni Niti Baskara, Imadi Agus Gelge, dan Nur Samran Subandi. Jadi mereka menayangkan dan menggunakan itu video-video hasil rekayasa yang sudah hasil rekayasa M. Nuh dan Christopher itu ya di persidangan. Mulai dari saksi fakta, bayangkan. Yang kelima, melakukan sandiwara ya, tanya jawab kepada kedua ahli forensik digital, Muhammad Noel Azhar dan Christopher untuk mengkonfirmasi dan memvalidasi keotentikan atau tiadanya editing ataupun perubahan apapun ya. Dan keutuhan video CCTV. Hal ini dilakukan untuk menipu hakim ya, pengacara dan publik karena sebenarnya mereka sendiri telah merusak keutuhan data pada flash disk yang mereka pegang ya. Karena berbagai waktu itu berubah terus ya. Ya, di mereka saja sudah tidak utuh datanya, tapi dalam sandiwara mereka, ya mereka ini ya ingin menunjukkan kepada hakim bahwa data video itu otentik dan terjaga integritasnya, itu sandiwara untuk menipu hakim ya. Yang keenam, menyusun berkas penuntutan berdasarkan BAP ya. Kita lihat nanti ada video saya berikutnya ya. Penuntutan mereka juga berdasarkan BAP dari Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto berikut dengan fakta-fakta persidangan hasil rekayasa tersebut ya. Terus tugas ya ini dari apa namanya para ahli ya. Nur Samran Subandi, Imade Agus Gelgel ya, ke toksikolog keduanya, Sarlito Wirawan, Roni Nitij Baskara, dan Antonia Rati Anjayani ya, psikolog dan kriminolog ya. Bahan mentah mereka ya tetap berita acara itu ya.
berita acara pemeriksaan Muhammad Noah Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto ya, dan video rekayasanya. Satu, Imade Agus Gelgel dan Nur Samran Subandi menggunakan BAP rekayasa MNU dan Christopher Harimandrianto ya, khususnya terkait adanya perbedaan warna kopi sebelum dan sesudah diminum Mirna Salihin ya, hasil rekayasa Christopher khususnya ya, menjadi landasan bagi mereka untuk mensimulasikan penguraian sianida itu. Terus yang kedua, Imade Agus Gelgel dan Nur Samran Subandi juga menggunakan BAP rekayasa tersebut untuk menentukan waktu penguraian sianida ya, sekitar dia bilang 16.30 sampai 16.45 ya. Berdasarkan pergerakan artifisial pada visual video CCTV 7 yang telah dikaburkan secara brutal oleh MNU dan Christopher ya. Jadi pergerakan-pergerakan artifisial yang dibuat-buat itu oleh Muhammad Nuh itu menjadi indikasi bahwa disitulah Jessica Wongso memasukkan cyanida ya. Itulah dasarnya mereka melakukan simulasi atau penghitungan penguraian cyanida itu. Yang ketiga, baik psikolog Antonia Ratian Jayani dan Sarlito Wirawan maupun kriminolog Roni Niti Baskara menilai gestur atau bahasa tubuh Jessica Wongso dari video CCTV juga yang mengalami rekayasa itu ya. Yang keempat, psikolog Sarlito Wirawan Sarwono dipakai oleh Krisnamurti ya, pengakuannya dia ya, untuk memeriksa BAP tim IT. Nah, khususnya setiap moment of description yang dilakukan oleh MNU ya dan Christopher Harimandrianto. Nah, hal ini disengaja ya oleh Krisnamurti untuk meyakinkan hakim ya bahwa apa yang ada di BAP Prekayasa tersebut telah divalidasi oleh psikolog senior ini ya, Profesor Sarlito Wirawan Sarwono ya. Jadi untuk menyembunyikan rekayasa tersebut dipakailah bapak ini ya. Kebetulan profesor pula dia ya, sudah tua juga. Jadi Binsar Gultum ya inilah terwau ya, terpukau. Yang kelima, akibat penurunan resolusi frame yang sangat brutal tersebut, psikolog Sarlito Wirawan Sarwono bahkan mengatakan ya di persidangan tidak bisa membedakan wajah Jessica Wongso di video CCTV dengan saat melihatnya di persidangan ya. Dia tidak bisa memastikan ya apakah yang dilihatnya di CCTV sama dengan Jessica yang ada di persidangan ya. Itulah saking brutalnya kerusakan oleh Muhammad Nolah dan Christopher itu ya. Padahal kamera CCTV 9, ya, 4, 2, 3, 1 itu sangat jelas harusnya. Ya. Tapi apa yang ditunjukkan kepada Sarlito Wirawan ini yang sudah hancur itu ya, makanya dia tidak bisa secara tegas mengatakan bahwa Jessica yang ada di video CCTV sama dengan yang ada di persidangan. Yang keenam, psikolog Sarlito Wirawan Sarwono menyebutkan video CCTV yang diamatinya di Polda Metro Jaya adalah setengah buram ya. Jadi dia diundang oleh Krisnamurti untuk mengamati itu ya video CCTV ya bersama dengan Antonia Ratian Jayani dan dia mengatakan itu sudah setengah buram bayangkan ya setengah buram padahal aslinya 1920 1080 inilah betapa brutalnya Krisnamurti ya membuat skenario ini ya dan dia berhasil ya. Yang ketujuh, di persidangan juga terungkap bahwa psikolog Antonia Ratian Jayani dibantu oleh penyidik untuk mengenali objek-objek pada video ya. Dia sendiri tidak bisa mempersepsikan secara mandiri ya, tapi dipandu oleh penyidik anak buahnya Krisnamurti ya, saking parahnya brutalnya kerusakan itu seperti paper bag, gelas, kopi, dan lain-lain. Hal ini membuktikan bahwa ia sendiri tidak mampu secara mandiri mengidentifikasi objek-objek pada video CCTV yang diamatinya tanpa bantuan penyidik Reskrim Polda Metro Jaya pimpinan Krisnamurti akibat kerusakan resolusi yang secara brutal dilakukan oleh Muhammad Noah Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto ya. Tapi herannya para psikolog dan kriminolog ini tidak mau menolak ya, menghentikan. Harusnya kan sebagai ilmuwan ya bisa dong mengatakan dengan kabur buram seperti ini kami tidak mampu menilai gestur dari Jessica ya. Karena itu eh, banyak sekali yang tidak bisa kita dapatkan informasi akibat kabur tersebut ya. Harusnya mereka bisa menolaknya ya, tidak hanya menurut saja menuruti kemauan Krisnamurti ini ya. Inilah kekurangan dari mereka ya.
Saya tidak tahu mereka berkomplot atau tidak. Biarkan mereka dan Tuhan lah yang tahu itu. Baru saksi dusta ya, saksi fakta yang berdusta ini Marlon Napitupulu dan Hani Jutabun ya, perannya adalah mengamati video CCTV khususnya terkait posisi sedotan yang telah direkayasa oleh Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto dengan penjelasan bahwa sedotan sudah ada di dalam gelas dan Mirna Salihin langsung mengaduk kopi ya karena tidak terlihat pergerakan tangan Mirna Salihin mengambil sedotan ya. Jadi mereka sudah dibimbing oleh video CCTV yang direkayasa tersebut dan BAP-nya ya. Ingatan kedua saksi fakta ini dimanipulasi oleh video CCTV tersebut ya. Dan BAP rekayasa untuk dimanfaatkan untuk menggiring dan menipu hakim ya. Karena secara natural sangat jarang manusia punya ingatan yang superhuman ya, yang sampai sangat detil ya. Beberapa bulan sebelumnya ya posisi sedotan aja dia sampai paham ya itu sudah sangat luar biasa itu sangat janggal itu ya. Jangankan apa ya, posisi sendok kopi kita aja tadi bayi kita nggak tahu diletakkan di kiri, di kanan, atau sudah ada di dalam gelas ketika disajikan istri atau enggak. Ya kita juga secara normal ya, kita nggak ingat itu. Ya, ingatan mereka inilah, ya, ingatan mereka inilah digiringlah ingatan mereka ini ya, dimanipulasi oleh video CCTV dan BAP rekayasa tersebut ya, tentu lah dengan arahannya Krishnamurti itu ya. Ya. Oke, pemirsa inilah diagram flowchart ya yang saya simpulkan beberapa detail ya sehingga nanti apa ya pemahaman utuh kita ya lewat diagram ini bahwa memang peran sentral Krishnamurti ini ya sangat vital lah ya dialah koordinator, mastermind ya makanya saya judul dalam video inilah dialah mastermind sesungguhnya ya dialah otak sesungguhnya ya tanpa otoritas dia ya tanpa koordinasi dia tidak mungkin lolos itu ya file-file videonya Muhammad Nu dan Christopher Harimanrianto ini lolos dari pengamatan dia ya tidak mungkin BAP-nya itu juga lolos dari pantauan dia ya tidak mungkin itu tanpa otoritas wewenang dia ya. Tanpa koordinasi dia inilah bayangkan file-file video tersebut berita acara tersebut digunakan di persidangan oleh jaksa dipakai juga diamati juga oleh para psikolog dan kriminolog dan para toksikolog. Bayangkan kalau tanpa koordinasi dia itu sangat tidak mungkin, saudara. Wewenang dia itu penuh. Apalagi ini diliput oleh media nasional. Ya. Jadi makanya saya pesankan kepada Krishnamurti, ya bertobatlah kau secepatnya. Ya. Sebelum sesuatu itu mendatangi kau, ya taulah kau sesuatu itu ya alam semesta ini, ya ya, ingatlah bahwa atas perbuatanmu itu ada seorang anak manusia sekarang sedang mendekam di penjara dan sudah kau tikus juga 4 bulan. Ya, kalau kau masih manusia, bertobatlah. Ya, ya. Jangan gunakan bintang jenderalmu itu untuk mengelak ya. Ya, mengelak kau dari hukum. Ya. Jangan, karena tunggu masyarakat nanti akan bergerak. Kalau kau berserta komplotan-komplotanmu ini tidak mengaku. Ya. Oke pemirsa, sekian dulu dari kami Bali G Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.